Udah Pak. Halo Halo, Pak. silakan, silakan, silakan. Ya, maaf. Itu tadi kan ada kata-kata the best way to find to yourself is to Ya. lose yourself in the service of others. Hmm, Nah, itu hmm. iya, saya kok ngeblank ya Pak. Kayak ada yang nabrak gitu ya. Ya, 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 soalnya kan ya, kita eh ini yang saya sadari adalah kan kita selalu kembali ke dalam itu. ya, ya. Nah, itu kayak ini apa bedanya sama wis apa kita mengorbankan diri untuk orang lain gitu. Nice. Sip, Ah sip. itu. Oke. Jadi kalau masih bergerak dari jadi kalau paradoks itu masih bikin bingung, artinya masih butuh kesadaran di sana. Jadi paling tidak Dwi udah mulai aware di sini. Jadi cara pandangnya seperti ini. Em, seperti saya bikin kelas ini gitu. Sebenarnya saya sedang melakukannya adalah versi saya yang fun buat saya karena menurut saya Zoom itu agak ribet dan menurut teman-teman Zoom ini juga untuk para peserta memakan data yang terlalu banyak dan akhirnya muncullah kesadaran ya udah buat aja di Telegram yang saya fun juga membuatnya dan tidak memberatkan teman-teman dan memudahkan teman-teman di sini. Jadi kelas ini adalah cara saya karena begini, ketika ada yang nanya dan saya kenapa saya suka teman-teman nanya? Karena akan memaksa saya untuk kembali ke dalam. Karena saya menyadari apapun yang teman-teman karena 26 orang, 27 orang nih. 27 orang yang hadir malam ini kan sebenarnya kesannya saya yang buat kelas dan saya memfasilitasi Anda kan. Tapi sebenarnya ini adalah Anda sedang memfasilitasi saya dengan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk memaksa saya kembali ke dalam. Jadi dan ini fun buat saya Dwi. Jadi dan kebetulan teman-teman datang aja dan terjadilah realitas seperti. Namun semuanya dimulai dari saya. Jadi itu kenapa Pablo Picasso mengatakan makna kehidupan adalah gali potensi unik versi kita dan tujuan kehidupan adalah menyebarkan potensi ini untuk menginspirasi orang untuk berkembang. Nah, kebetulan cara ini saya kena untuk dua-duanya, yaitu teman-teman dengan pertanyaannya memaksa saya untuk menggali potensi dalam diri saya dan di saat yang bersamaan teman-teman merasakan quote-unquote kelegaan dari bagaimana saya menjadi ruang tanpa penghakiman buat Anda. Apa yang muncul di sini, Dwi? Ini saya jadi teringat gini Pak. Ya. Kemarin itu kan habis kelas yang meditation sama question itu kan. Ya, ya. Nah, besoknya, nggak besoknya, ternyata begitu kelas selesai saya buka WA. Mungkin Ya. ada pesan dari siapa gitu. Ya beneran, ada yang ini pesan kalau nanti hari ini tanggal sekian gitu ada IG acara IG gitu kan ya, di IG live. Terus saya diminta untuk jadi salah satu orang yang berbicara di situ. Wow, nice. Ya itu. Ya, ya. Itu terus saya pikir ini apaan? Waduh langsung drowning sih Pak. Ya. Jujur ya ada drowningnya. Saya anggap sekarang karena saya merasa nggak deserve dengan itu gitu. Oke. I don't deserve it. Yes. Terus Dwi. Saya iya Pak. Dwi, what if it's not about you? Lebih ringan nggak? Iya betul. Iya. Tadi itu gini. Terus iya. I catch it. Iya. Yes. Tadi pagi itu saya kan jalan pagi kayak biasanya. Ya. Itu dengan masih rasa amaze gitu. What is it gitu. Apa sih ini gitu. Terus iya ternyata orang itu butuh saya ya. Ya. Gitu. Terus oke. Ya akhirnya iya bener juga. Akhirnya saya menggali potensi. Saya buka-buka lagi buku-buku. Terus saya rewind lagi pengalaman-pengalaman saya yang berhubungan dengan itu data-data di diri saya, di otak saya.
unconscious saya termasuk ya, saya channel tentang tema yang besok itu. Gitu. Dan saya pikir gini, terus ada muncul gini, otak kritis saya. Lah, teorinya gimana? Lah, terus intuisi saya bilang, teori itu kan sebetulnya kita sudah nemu sendiri. Yes. Kita tinggal orang lain, ada ahli siapa gitu ngomongkan soal itu, dan kita merasa catch dengan teorinya dia, quote-nya dia. Itu artinya kita udah, ya kita setuju aja gitu. Iya. Oh, berarti kayak gitu ya Pak ya. Kita berkarir. Kalau kita ditodong, enggak sih? Kok ditodong sih? Enggak ditodong. Aduh, kok pakai kata todong ya, berat banget. Kita dikasih sesuatu, dikasih kesempatan gitu, berarti itu artinya adalah orang itu membutuhkan kita, makanya we give. Kita di saat bersamaan kita juga diberi kesempatan untuk bersenang-senang gitu kayak Pak. Oh, oke. Ini enak. Yes. Dan ada sebuah mantra yang saya sering gunakan ketika saya diundang untuk diundang untuk presentasi atau ngobrol entrepreneurship. Waktu itu saya masih asik di entrepreneur. Yang saya perceive energetically, rata-rata yang hadir di situ pengen banget didengarkan. Jadi mereka ngotot gitu untuk mengungkapkan pendapatnya, dan pingin orang-orang untuk tertarik ke dia gitu. Kemudian saya tanya ke dalam diri saya, apa possibilities di sini yang fun buat saya. Jadi ketika giliran saya nanya, saya langsung kembalikan ke audience. Kira-kira dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, apa nih yang muncul? Kesadarannya, atau apa yang muncul, atau ada pertanyaan apa yang kita bisa Anda pingin tanyakan ke saya. Nah, ini mungkin yang akan membeda. Misalnya nanti Dwi nggak sendirian, banyak pembicara, mungkin Dwi bisa berbeda dari sisi itu. Mungkin teori dikasih sedikit dan Anda undang mereka untuk bertanya. Karena people like to be asked ya. Dan ketika Anda bertanya kepada orang, itu mereka seperti didengarkan. Dan yang paling saya perceive energetically, ketika Anda menjadi ruang bagi orang lain dengan mengizinkan mereka bertanya, mereka akan lupa kok dengan apa yang Anda katakan, tapi mereka akan selalu ingat rasa yang akan mereka rasakan ketika Dwi menjadi ruang bagi orang tersebut. Jadi menurut saya itu sih, kalau ada waktu di sesi itu Anda dikit aja ngasih teorinya dan include mereka dengan ada pertanyaan Kak di sini, apa yang saya bisa bantu atau rubah energinya. Dan ada sebuah cara pandang juga yang mungkin Dwi dan teman-teman bisa pertimbangkan ketika public speaking adalah bersedia didengarkan dan ditertawakan di saat yang bersamaan. Jadi itu adalah cara pandang saya yang selalu saya pegang. Lebih is banget Pak, lega. Lega banget. Iya. Oke. Begitu ya. Satu lagi boleh Pak nggak? Moga silakan. Ini gini, Bapak tadi kan ngomong soal ini, yang ke coffee shop, terus ada orang yang menumpahkan, kita ke coffee shop, terus kita ada orang yang menumpahkan kopinya, terus kita merasa bersalah, gitu ya. Intinya kan seperti itu. Ini pernah saya alami sih. Tapi gini ceritanya, saya datang ke sebuah sesi healing gitu. Bukan saya ngasih healing, saya yang di healing. Saya kliennya lah ya. Terus tidak lama kemudian healernya sakit Pak. Healernya sakit. Terus iya sih, memang beberapa kali lah ya. Itu sejak saya kecil itu kalau ada orang nggak melakukan sesuatu yang menurut saya nggak gitu ya, terus kemudian saya kasih sapata gitu. Saya doain gitu ya. Kejadian emang orang itu mengalami hal yang nggak menyenangkan buat dia gitu. Dan saya gembira banget. Wow. Tapi lama-lama kelamaan kan begitu besar, udah tua gitu kan, bertambah umur gitu kan, merasa
ada salahnya gitu. Kok tega banget ya gitu kan. Ya, Nah, ya, itu berkaitan dengan itu, Pak. Itu ada sih, iya saya akuin sih ada rasa salah. Walaupun padahal udah tahu kan yang datang itu nggak hanya saya. ya, ya, Dan ya, itu sebetulnya it's not my problem ya, it's not yep, yep, my yep, business gitu. ya, Dia ya, seperti itu juga it's his business, not my ya, business gitu kan. ya, Tapi ya ya. masih ada rasa bersalahnya itu, Pak. Paling tidak, oke, sebelum kita ke pragmatik, tolong disadari juga bahwa menyalahkan diri sendiri nggak akan pernah menghasilkan apa-apa, malah membuat Dwi turun lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang. Jadi kalau kamu masih bergerak dari situ, kamu akan turun terus level apa ya, vibrasinya. Jadi Richard Dawkins adalah seorang ahli vibrasi ya. Dia kalau bicara mengenai almarhum sih, bukunya Power and Force, coba nanti Dwi atau cari di YouTube ya. Apa, Pak? Apa, Pak? Power and Force, Richard Dawkins. Oh, Ya, Power and nanti Force. Iya, iya, iya. di orang-orang law attraction itu suka pakai ininya, suka pakai diagramnya dia. Jadi kalau kita selalu menyalahkan diri kita sendiri dari vibrasi yang kita lagi happy, terus kita ingat ada yang salah dengan diri kita, akhirnya kita turun. Anyway, yang perlu kita sadari juga dari kesadaran tadi kalau tidak ada manfaatnya untuk selalu melihat diri kita salah. Yang kedua adalah gunakan pertanyaan, kalau aku berhenti menyalahkan diriku sendiri, kira-kira karya apa yang bisa aku hasilkan? Dan yang ketiga adalah bagaimana jika kejadian orang tersebut menjadi healer yang akhirnya membuat dia sakit. Yang pertama itu adalah pilihan dia untuk seperti itu dan apa pembelajarannya buat kita. Artinya kita bisa lihat, oh begitu ya efeknya. Kalau orang ingin menyembuhkan orang lain secara energetically, dia memilih untuk itu dan nggak ada yang salah, tapi kebetulan dia sedang memilih itu dan kejadiannya adalah dia sakit sendiri. Dan kita yang sensitif secara energi juga bilang, oke, dengan kesadaran seperti itu aku tidak memilih untuk menyembuhkan orang lain, melainkan menginspirasi orang lain. Ini yang perlu kita sadari sama-sama ya untuk teman-teman yang hadir malam ini. Kita tuh bukan menghil orang lain. Mungkin kita yang dulu masih bergerak dari ingin menyembuhkan orang lain, tapi kita yang sudah berkesadaran di level ini, misalnya Anda di sini nih dan teman Anda di sini. Tugas kita bukan menyembuhkan. Menyembuhkan tuh begini. Anda menurunkan level kesadaran Anda untuk bisa ngobrol dengan mereka seperti, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Oh iya ya, kamu terjadi itu ya. Wih sayang banget ya. Akhirnya dua-duanya di level yang sama terus bingung keluarnya gimana. Tapi ketika Anda bergerak dari tetap berada di level Anda dan Anda menginspirasi ketika dia curhat mengenai permasalahan, aduh kenapa ini terjadi kepadaku ya, oke, dari kejadian yang sedang kamu alami, kira-kira keputusan apa yang mau kamu ambil untuk mengubah kondisi ini. Dengan menggunakan pertanyaan yang berkualitas, yang orang-orang yang benar-benar ingin berubah, dia akan menaikkan level kesadarannya kok, untuk setara dengan Anda. Jadi kita tidak lagi menyembuhkan orang, tapi menginspirasi orang untuk menaikkan level vibrasinya. Nanti akan terseleksi sendiri orang-orang yang suka dengan menjadi korban di kehidupan ini. Karena kalau Anda tidak hati-hati, ini yang perlu kita sadari sama-sama ya, yang mau berubah tuh ya hanya kita-kita yang ada di sini. Sedangkan orang-orang yang ada di luar itu bangga banget dengan status mereka sebagai korban, dan ini nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga dengan ini. Semuanya adalah pilihan dan mereka akan menarik orang-orang untuk turun level yang selevel dengan mereka, sehingga dia punya teman-teman segrup, segeng yang ketika berbicara isinya penuh dengan kondisi korban tadi. Jadi ini yang perlu kita sadari, dan itu adalah haknya mereka untuk seperti itu. Oleh karena itu, tolong menjadi diri Anda yang seutuhnya, dan tugas kita bukan untuk menyembuhkan orang lain, melainkan menginspirasi orang lain untuk menaikkan sendiri level vibrasinya, sehingga dia akan berubah dari kondisi yang sekarang menjadi kondisi yang berbeda, tentunya untuk orang-orang yang memilih. Nah, apa Dwi dan teman-teman yang muncul? Ini munculnya adalah kejadian itu adalah contoh gitu ya buat saya. Be careful with it gitu. Ya. Atau be aware with it. Iya, maksud saya gitu. Be aware with it gitu. Yes. Karena bisa saja kita terperangkap pada hal yang sama ya, Pak ya. Yes. Dan banyak ya. Itu yang saya kagum dengan para pengemis di pinggir jalan ya. Kalau dulu saya belum berkesadaran, itu lagi jelas-jelas gue lagi dengerin podcast, terus lagi asik di dalam mobil, terus nggak kepanasan gitu, terus ada peminta-minta gitu ya. Hari itu saya nggak punya receh, tapi
saya tuh sampai bingung gitu, sampai bingung nyariin karena dia bisa ngepul energi, apa ya, membuat kita merasa bersalah karena kita merasa kok hidup gue enak banget ya, sedangkan dia susah dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah apa ya, otak kritis kita sendiri yang ingin membuat kita merasa bersalah dengan kondisi sekarang dan bilang kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Sedangkan orang-orang di kondisi tersebut mungkin dia apa namanya? Karena kan mungkin kita pernah baca kan orang-orang yang apa peminta-peminta setelah ditangkap oleh bagian apa itu ditemukan apa tumpukan uangnya banyak. Mereka lebih kaya dari kita. Iya, jadi kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita sadari adalah hati-hati dengan jualan penderitaan yang sedang orang berikan karena bisa jadi itu adalah cara mereka untuk mengendalikan kita. Oh iya. Apa yang muncul di sini? Oh iya. Sekarang sih saya kalau yang lihat yang itu nggak. Nah ini sih nggak berasa bersalah lagi gitu. Yes. Ya udah nggak bisa ngasih ya sudah selesai gitu aja. Yes. Keren. Iya Pak, gitu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin di shifting? Apa yang muncul dari cerita tadi? Halo Pak Rahmat. Halo Ki. Pak, tadi aku dapat insight yang ketika udah sampai di puncak sukses bisa mencapai ini itu, tapi itu rasanya sepi sendiri gitu, gitu Pak. Jadi kita itu kalau bisa mencapai sesuatu itu tetap terkoneksi dengan orang lain itu gimana ya Pak? Oke, atau Kiki bisa gunakan cara pandang yang satu lagi, yaitu saat kamu berjalan, entah itu menapaki proses berkaryamu, pastikan kamu sudah bersenang-senang di sana. Karena ketika ada orang yang masih menunda bersenangnya nanti kalau aku di puncak suksesku, kesepian akan terjadi. Karena kehidupan akan selalu berubah. Entah nanti sampai di sana dia akan didatangkan problem yang lebih besar. Jadi dia tidak merasakan kebahagiaan yang dia tunggu-tunggu tadi. Itu kenapa kita diminta untuk, karena ada teori sukses mengatakan dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal dan ada dua kemungkinan kita sukses. Cuman 2 loh kemungkinannya. Artinya apa? Kita diminta untuk terus show up. Nah, untuk terus show up, kalau kita sedang melakukan hal-hal yang kita tidak suka, dapat dipastikan 10 kali show up kita itu akan penuh dengan level stres yang tinggi. Jadi itu kenapa kita diminta untuk berkarya, mengekspresikan potensi unik versi kita by our own term and condition, karena itu tadi dapat dipastikan 8 kali kita akan gagal kok, dan cuma 2 kali kemungkinan kita sukses. Jadi saat kita bersenang-senang dalam berkarya, kita, ini belum sukses ya, yaudah yuk, kita akan terus mengambil keputusan, kita akan terus show up, karena itu fun buat kita. Nah, apa yang muncul di sini, Ki? Iya, I see. Munculnya tuh kayak, ternyata selama ini penggeraknya tuh karena rasa ingin dilihat, diakui gitu. Oke. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu terima dulu. Sisi aku yang pengen dilihat lagi muncul. Thank you for coming. Namun realitanya adalah aku bergerak dari hustling. I want to prove something to someone else. Dan ini membuat aku tidak menikmati prosesnya. It's okay. Ini yang terjadi. Apalagi pilihan yang tersedia yang bisa aku pilih di sini? Apa yang muncul? Iya. Lebih ke aware sekarang tuh do something aja gitu, Pak. Yes. Bukan ke tujuan. Ini dari kemarin kalau kamu ngomong tuh ada sesuatu. Jadi gini. Coba karena salah satu kelebihan saya adalah saya membantu orang-orang untuk menang perlombaan, kemudian dapat beasiswa karena saya memfasilitasi potensi unik mereka dan saya perceive something di mereka. Ketika kamu ngomong ada sesuatu di your voice, coba pertimbangkan cari. Tapi ini kalau light ya, sok tahu banget gue ya. Jadi coba pertimbangkan area-area yang berkaitan dengan suara. Apa yang muncul di sini? Kayak ada rasa ketahan gitu ya, Pak. Kamu kalau ngomong my heart chakra gitu. Iya benar. Kayak takut. Aku sebenarnya kalau tiap mau ngomong takut gitu, Pak. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah voice over atau nyanyi atau apa nggak tahu atau bikin podcast.
Saya nggak tahu, ada potensi di suara. Coba pertimbangkan, digali di situ ya. Asik. Hmm. Tapi yang kemarin juga yang dari Pak Rahmat bilang yang kakak saya gitu, itu benar sih maksudnya. Yang dia Kakak omongin. gimana? Itu bener memang ada something nih di kakak saya tuh. Ya, Oh, ya. Pak, terus beberapa hari ini nih, aku tuh suka ngerasa, nggak tahu tiba-tiba aja joy gitu. No Ya, reason gitu Pak, terus hilang, ada ya, lagi gitu. Itu ya. emang gitu ya Pak ya? Itu kalau kamu terhubung dengan dirimu atau dikenal dengan istilah infinite being. You don't have any expectation, you just having fun, you just being you. Jadi paling tidak kamu udah tahu sensasi kalau kamu menjadi diri kamu yang seutuhnya, joy without any reason. Paling tidak semesta sedang bilang, ini loh rasanya Ki, kalau kamu lagi menjadi dirimu yang seutuhnya without any label, bukan Kiki lagi, tapi adalah infinite being gitu. Iya, rasanya enak banget sih. Tapi ya stabil terus, tapi cuman kadang ada, kadang enggak gitu. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah disclaimer ya. Sekali lagi bukan artinya kita yang berkesadaran akan bebas dari pain and suffering, tapi lebih kepada seberapa cepat kita kembali ke joy tadi, ke diri kita tadi. Jadi karena itu tadi satu paket udah, pain and suffering tadi, penderitaan itu udah satu paket karena kita menjadi manusia. Jadi kalau kita balik, setiap kita merasa lagi nggak nyaman, itu adalah kita sedang menjadi manusia dengan label siapa diri kita. Rahmat Hidayat Barus, saya orang Jambi, ibu orang Jawa, bapak orang Batak, dan sebagainya. Labelnya banyak gitu. Labelnya banyak. Tapi ketika kita menjadi joy, itu dipastikan saya sedang membunuh label saya, dan saya kembali menjadi sejatinya saya, yaitu infinite being, yang tidak ada label tersebut gitu. Apa yang muncul? Jadi tuh, tapi dia otomatis gitu ya Pak, nggak bisa kita bikin gitu ya dia. Oke. Ini agak dalam sih pertanyaannya. Kamu kok pertanyaannya dalam-dalam ya? Gak apa-apa, keren sih, keren. Jadi gini. Oke, udah saatnya belum ngomong ini ya. Oke. Versi berkembang bersama itu adalah kita menerima apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Jadi kita tidak lagi berusaha untuk menghandle, kita berusaha untuk merubah dengan pendekatan law of attraction, neurolinguistic programming. Itu masih mainan otak. Sedangkan kalau teman-teman yang 28 ini hadir, yang saya perceive, kita sudah mainan energi kan, sesuatu yang lebih elegan, simple but works, yaitu please receiving everything that happened to you. Can I be okay with this? Apa yang benar dari kondisi yang belum saya sadari? Kita bergerak dari feminim energi terlebih dahulu. Sedangkan kalau udah ngotot mau mainan neurolinguistik, hipnosis, saya tidak bilang itu salah ya, tapi bergeraknya langsung ke maskulin. Apa-apa yang langsung maskulin tanpa dilalui oleh feminim akan di saya ini tolong jangan percaya, akan menimbulkan permasalahan yang lebih banyak lagi gitu. Karena tugas kita sebenarnya yang pertama adalah menerima semua apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Thank you universe atas apapun yang sudah, terima kasih Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, siapapun Tuhan Anda, atas apapun yang Engkau berikan hari ini. Let's play. Jadi energinya antusias seperti petualangan si Dora. Kita tidak lagi berusaha untuk mengendalikan, karena kecenderungan mengendalikan adalah marah kan. Kenapa ini terjadi kepadaku? Tapi ketika kita bergerak dari feminim energi, yang feminim energi seperti ini, kalau kita naik sepeda gitu ya, terus jatuh, yang pertama kali kita minta untuk ngobatin siapa? Kan ke ibu dulu kan, Bu, gitu. Terus ibu membersihin lukanya, terus akhirnya kita kembali lagi berlatih naik sepeda sama bokap gitu. Jadi proses feminim maskulin energi adalah seperti ini, tidak ada hubungan dengan gender ya. Kita semuanya punya sisi feminim dan maskulin. Nah, apa yang muncul di sini, Ki? Iya, aku menyadari selama ini aku banyak langsung ke maskulin dan akhirnya hancur, bener-bener udah ngalamin hancurnya baru back. Saya kayaknya harus ke feminim dulu, nggak bisa lompat langsung ke situ gitu Pak. Yes, dan sekali lagi nggak ada yang salah dengan kejadian itu. Karena ketika kamu yang menciptakan, jadi gini, jadi kamu sukses, terus kamu mengatakan kamu jatuh, itu kita tidak mulai dari titik nol ya, ini yang kita sadari. Karena level kesadaranmu mulainya udah berbeda. Kamu dulu mungkin mulai dari fear, proving,
I want to be like and validated by other people. Mungkin dulu ya, mungkin saya tahu, tapi mungkin dulu startnya dari situ. Dan itu maskulin banget. Sekarang, walaupun kamu mengatakan di titik kehancuran, tapi kamu sudah mulai dari level kesadaran Kiki yang sekarang, yang mana akan lebih lagi. Kamu akan didatangkan dengan orang-orang yang co-create dengan kamu, yang lebih nurturing, yang tidak menusuk kamu dari belakang. Kenapa ini muncul di aku ya? Jadi kamu akan bertemu dengan orang-orang yang kind. Dan ini adalah bentuk kreasi yang bahagianya sudah diraih di depan. Bukan nanti kalau udah profit. Karena kamu ketika ngumpul sedang merencanakan dengan orang-orang yang nurturing itu kamu udah fun di sana. Aku bersyukur banget deh dengan orang-orang seperti ini. Dan itu yang perlu kamu sadari, kamu yang menciptakan orang-orang itu untuk hadir di lingkunganmu. We are the creator of everything. Kita adalah pencipta dari semuanya. Apa yang muncul di sini, Ki? Iya, kayaknya bener ya Pak. Beberapa bulan lalu aku sempat putus sama pacar aku sebelumnya. Aku tuh sama dia ngerasa terkoneksi gitu. Dia tanpa ngomong tuh kayak tahu gitu loh Pak, kalau dia tuh nih bohong nih, terus pokoknya kita terus, tapi kita saling nurturing gitu Pak, bisa connect, ngobrolnya bla bla. Tapi ya mungkin memang sampai situ doang, tapi itu berasa gitu kayak ada gejolak-gejolak dia tanpa ngomong, tanpa aku nyari tahu tuh terjadi gitu loh. Aku ngomong ini, oh iya aku emang begini-gini gitu Pak. Kayak bisa gitu ya Pak. Ya, karena kita connected secara awareness, apalagi mungkin dia sudah bergerak dari kesadaran juga. Jadi dan ya nggak mengherankan Anda mungkin pernah kangen dengan seseorang, ada yang nelpon, ada yang pingin gado-gado, siapa di sini lagi pengen gado-gado, tiba-tiba ada yang bawain. Ya karena itu semuanya kita sudah terkoneksi. Yang paling penting di sini yang perlu kita sadari, apalagi berkaitan dengan relationship, supaya tidak masuk ke relationship, pastikan Anda sudah dekat dulu dengan diri Anda sendiri. Sehingga relationship akan menjadi sebuah pilihan, bukan dari keharusan. Karena banyak orang di luar sana, bukan ada yang ada di sini, itu lagi memilih untuk mempunyai relationship dari keharusan. Aku sepi, aku sendiri, aku harus punya pasangan. Sayangnya ketika bergerak dari sepi dan sendiri yang lack vibration and low vibrationnya, dan dia mencari pasangan, dia akan menarik pasangan juga yang vibrasinya sedang rendah. Dan sayangnya, problemnya akan sama atau malah lebih parah. Oleh karena itu, ketika Anda merasa sepi dan sendiri, dan lagi ingin punya pasangan, pastikan Anda menyadari, tunggu dulu, aku lagi pengen punya pasangan because ada peperangan dalam diriku. Kan berhenti berbicara mengenai perdamaian di luar, padahal di dalam diri masih perang kan. Artinya berdamai dulu dengan aku lagi sepi. Thank you for coming, you can stay as long as you like. Terima semua, receiving dulu dari feminine energy, kemudian penuhi dulu apa yang sedang Anda butuhkan dari orang lain. Karena cara tercepat untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dari orang lain adalah memberikan sendiri kan. Memberikan sendiri gitu. Validate yourself, love yourself. Nanti vibrasi Anda berbeda. Dan Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang selevel secara vibrasi. Akhirnya pembicaraannya adalah bukan tolong bahagiakan aku, tapi kamu punya potensi apa ini? Kamu punya potensi apa ini? Yuk kita co-create bareng yuk gitu. Benar-benar Pak. Udah sih Pak, gitu aja. Jawabannya. Siap. Makasih Pak. Sami-sami. Oke, ada lagi yang pengen di-shifting, apa yang muncul? Apa yang tiba-tiba? Halo, malam Pak Rahmat. Halo, Rik. Iya Pak, nyambung yang tadi Mbak Dwi juga tuh yang ibaratnya yang saya juga yang tadi pagi tuh Pak. Saya juga tadi yang omongan Bapak kalau ada orang yang ibarat kayak curhat, kita kasih pendapat atau apapun, kan saya bilang sama Bapak, saya malah kesannya memaksa membantu gitu ya Pak ya. Terus saya juga dapat kesadaran baru yang dari Bapak bilang bahwa ada juga ternyata yang emang kepingin kayak narik energi kita, ya kan Pak, yang biar satu level gitu. Ternyata banyak, ternyata ada beberapa yang begitu. Karena saya belakangan ini adalah 2 orang yang terus menerus, walaupun mungkin dulu saya ini karena saya juga nggak paham ya Pak ya, kan Bapak bilang akhirnya jadi looping nih, didatengin orang supaya kita jadi sadar. Saya pikir-pikir oh ya benar ya, dia kayak buang sampah, dianya lega, saya capek. Yes.
Yep, Iya, yep, jadi makanya saya dapat, oh iya ternyata bukan sekedar dia emang kepingin curhat, tapi emang ada tipikal orang yang emang kayak mau buang sampah gitu ya Pak, dan seneng yep, untuk narik biar posisinya dia jadi sama gitu ya Pak ya, posisi saya jadi sama gitu ya. Terus saya yep. bilang, oh ya ampun ternyata. Oke gitu aja Pak, makasih ya Pak ya. Sami-sami. Dan kehadiran orang itu bukan kita jadikan separasi juga, melainkan, oh ada ya orang-orang yang, karena kebanyakan orang-orang seperti itu, potensinya besar-besar. Tapi mungkin masih ada cerita di masa lalu mengenai masa kecil mereka yang itu mereka anggap lebih penting daripada menggali potensi mereka. Dan itu nggak salah juga, tapi paling tidak cerminannya buat diri kita, oh ternyata tidak semua orang yang seperti kita yang selalu menggali potensi. And it's okay. Please be kind to other people juga, karena non-duality mengatakan apa yang sedang kamu berikan kepada orang lain, seperti kamu sedang memberikan dari tangan kiri ke tangan kanan. Jadi kalau kamu sedang menghakimi orang lain, sebenarnya kamu sedang menghakimi dirimu sendiri. Jadi, menarik ya, orang itu sedang memilih untuk berdrama, bertrauma, dan menjadikan story mereka lebih penting dalam menggali potensi mereka. It's okay. Paling tidak pembelajarannya buatku adalah, aku mempunyai masalah, hidupku juga penuh dengan penderitaan. Tapi itu akan menjadi relevan dan signifikan kalau aku masih berfungsi dari aku, dari si Rahmat Barus ini. Ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman kalau berbicara mengenai keberlimpahan. Rahmat Barus ini, itu hidupnya nggak akan keberlimpahan. Kenapa? Karena saya mempunyai story yang sangat pintar di kepala saya kalau saya adalah korban dari kehidupan dari kecil, sudah hidup sendiri, sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibu, dititipkan oleh di keluarga, apa-apa pingin keluar negeri harus cari beasiswa, pingin beli kamera harus ikut undian, dengan membandingkan dengan teman-teman saya kalau mau keluar negeri tinggal minta kepada orang tuanya, mau beli kamera tinggal minta kepada orang tuanya juga, sedangkan saya harus melakukannya sendiri. Itu story aja. Yang akhirnya itu menjadi signifikan buat kehidupan saya, karena si Rahmat ini penuh penderitaan. Nah, karena keberlimpahan tidak berdatangan di kehidupan saya, karena story itu sangat signifikan, mau tidak mau untuk berlimpah, saya harus kembali menjadi infinite being dan menghancurkan label yang saya punya mengenai si Rahmat ini. Jadi, label adalah cara otak kritis untuk menjadikan kita tertutup dari keberlimpahan. Oleh karena itu, lakukan segala cara untuk kembali menjadi infinite being kita dengan selalu menggunakan pertanyaan, apa yang benar dari kondisi ini? Kalau tidak ada yang salah dengan diriku, kira-kira kemudahan apa yang bisa aku ambil? Kalau aku berhenti menyalahkan diriku sendiri, karya apa yang bisa aku karyakan hari ini? Dan sebagainya. Karena pertanyaan, menurut saya, cara yang paling mudah untuk kita kembali ke bersatuan dengan diri kita yang sejati, yaitu infinite being. Oke, sampai sini kira-kira kesadaran apa yang muncul? Pak Rahmat. Halo, Dina. Malam. Enggak, ini cuma mau sharing. Ya. Dan ini cerita yang sangat buat saya sangat lucu ya Pak Rahmat. Jadi ini saya dengan Andy tadi nih. Ini sambil dengerin kelasnya Pak Rahmat. Pokoknya kita berdua menemukan sebuah fakta yang menyebalkan buat interesting point of view kita ya Pak. Terus, gimana? Terus waktu tahu fakta tersebut, apa namanya, saya bilang, Mbak En, ini Pak Rahmat lagi tanya nih, apa yang urgent perlu di shifting? Yang ini Mbak. Karena kita lagi kesel, dan saya tuh nulis gede-gede gitu. Ini sih kayak, ini saya mau sharing tentang penerimaan sih. Saya menulis beserta, saya mengizinkan diri saya marah karena itu kan Pak. Jadi benar-benar saya mengizinkan diri saya marah gitu kan. Bahkan saya pakai pertanyaan yang lucu, mentertawakan diri sendiri. Energi munafik apa yang saya belum berkenan menjadi? Maksudnya gitu-gitu. Iya. Dan saya mengizinkan marah tersebut sambil mereka-reka. Ini awalnya tuh mereka-reka, ini kejadiannya gimana ya kok bisa begini gitu loh Pak. Kan ada apa gini. Wah, mulai kan story-story pengkhianatan itu kan banyak bermunculan. Tapi kerennya semesta baru bilang saya mengizinkan terjadinya mengizinkan perasaan marah itu, dan kemudian pada pertanyaannya pun ngawur. Bisa-bisanya ada orang yang sudah berbulan-bulan nggak DM saya, itu DM saya memberikan jawaban tentang kejadian itu kok. Ya. Gila, langsung kayak, hai, kenapa yang itu tuh ini segala macam, itu ceritanya begini. Saya sampai ternganga juga sih Pak, karena wow,
Dan seketika itu juga perasaannya shifting, hilang gitu. Tiba-tiba udah ngajak ngobrol yang lain dan hal lainnya gitu, Pak. Dan secepat itu ya, memang the power of receiving. Gila sih. Yes. Dan apalagi era pesan-pesan seperti WhatsApp dan tele itu kan, kalau kita tidak aware, energinya tuh kadang misapply, misidentify. Kita salah menginterpret itulah. Jadi fungsi saat itu kenapa saran saya, apapun yang ini untuk semuanya, tidak hanya untuk gini. Jadi saat baca WhatsApp atau tele, info itu masuk dan datang, sensasi yang muncul di dalam diri Anda, apapun itu tolong diterima dulu. Karena kalau Anda langsung bales, yang mana itu adalah maskulin energi, problem akan makin dalam. Dan saya tulis, jiwa tawuranku membahana. Gitu. Bayangin kalau tadi saya, dan karena ketika tahu ceritanya, tidak seperti itu. Gitu, Pak. Maksudnya, tidak saya menyeramkan teror di otak kritisku yang itu. Tapi beneran saya mengizinkan jadi anak SMA yang siap tawuran gitu loh. Yap. Tolong bersedia jadi itu. Iya gitu, sumpah pengen gue temuin pano harus gitu loh. Maunya tuh begitu gitu. Tapi wow, nice. Bisa-bisanya yang udah hampir setengah tahun kurang lah ya. Terus dia, hai baby, ini segala macam. Terus dia nggak ada hubungannya sama yang saya marah. Saya nggak marah sama dia gitu. Tapi dia ada di hal tersebut terus menceritakan aja gitu loh, Pak. Jadi kayak, oh nice. Gitu sih, Pak. Itu keren banget sih ya, Pak ya. Gitu. Dan hanya butuh Dinda dan teman-teman di sini duduk di sebuah meeting gitu ya. Anda tinggal cuma duduk aja dan bergerak dari receiving. Meeting itu akan cepat kok selesainya. Karena hanya butuh satu orang untuk bisa menetralkan energi panik, lag yang kebanyakan orang sedang bawa-bawa sekarang. Jadi itu kenapa saya suka teman-teman main-main bersama kita malam ini adalah ketika Anda keluar, Anda menjadi agen perubahan untuk lingkungan Anda, lingkungan terdekat Anda at least. Hanya dengan duduk, Anda mendengarkan, terus sensasi yang muncul diterima, cepet langsung perubahannya lingkungan Anda tadi gitu. Itu menyebabkan, maksudnya si meeting tuh nggak bertele-tele dan lain sebagainya ya, Pak? Maksudnya pertama, dia shiftingnya tuh gitu ya? Yes, shiftingnya berubah, terutama tidak lagi jatuh ke pembicaraan. Satu itu. Dan kamu tahu sinyal apa setelah kamu receive dari feminim, kamu juga akan bergerak. Maskulin tuh juga akan bergerak dari nanya. Misalnya meeting ini toxic feminim energi, jadi nggak ada yang nanya gitu ya. Semuanya masih wait and see. Atau toxic maskulin energi, semuanya pingin bicara. Nah, kamu yang bergerak dari receiving akan tahu, oke, aku akan, entah kamu mukul meja, dak gitu, semuanya diam gitu kan. Atau kamu memulai tanya jawab itu karena semuanya lagi bergerak dari toxic feminim energi. Jadi itu yang saya suka dari kesadaran, kamu tahu mana yang mau kamu lakukan gitu. Saat berbuat apa dan bagaimana, kapan, seberapa intensitasnya itu keren banget sih, Pak. Tapi bebas dari penjara, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi bebas jadi semua gitu. Itu asyik banget. Keren. Gitu, itu sih. Terus yang kedua adalah tadi yang Pak Rahmat bilang kayak awalnya saya tuh in my interesting point of view merasa keren, ini aku bangga nih sama diriku tidak menjadi point of view korban lagi gitu. Tapi ternyata kemarin tuh ada layer yang saya temukan kalau saya cerita tentang sexual harassment atau bullying yang saya terima di waktu kecil, ternyata saya pakai point of view korban karena waktu itu saya merasa masih kecil. Terus kok tiba-tiba udah dapet perlakuan gitu. Kalau yang agak gedeannya kan saya tahu bahwa itu yang saya bawa dari kecil sehingga saya attract hal itu. Tapi pas masih kecil, saya kalau cerita tuh ternyata masih cerita atau merasakan hal itu ternyata masih pakai point of view victim karena kan masih kecil waktu dulu, terus kok dapat itu semua gitu. Seolah-olah waktu dulu masih 0 terus kok dapat itu. Tapi barusan ketika Bapak bilang ketika saya kembali lagi ke infinite being,
Wah, ini ya keren banget ya. Ini kan memang infinite being. Aku dulu memilih semua cerita itu, memfasilitasi diriku dari aku kecil, sehingga saat ini ketika kita memfasilitasi penghakiman itu minim banget karena saya si infinite being itulah yang waktu itu punya soul contract ketika kecil itu mau merasakan semua experience itu gitu. Sepakat akan seluruh experience itu di umur-umur tersebut. Nanti dia di remaja akan jadi begini, dia di kuliah akan jadi begini gitu. Jadi memang saya sih yang memilih itu semua. Jadi saya bukan korban, even waktu itu saya masih kecil sekalipun. Itu keren banget sih Pak. Melepas label dan balik lagi ke infinite being dan oh ya itu kan memang soul contract pilihan dan kesepakatan saya juga ya. Pak, kok suaranya hilang? Pak Rahmat? Habis yang itu. Oh, saya kira itu buat mic OnlyFans biar nggak kedengeran. Oh ya, OnlyFans setahun gratis nggak ada yang ada. Ini jadi nggak tahu kenapa saya bisa nonton ini tadi pagi ya. Mungkin ini buat Dinda dan teman-teman yang lagi membutuhkan. Jadi RuPaul itu adalah seorang host event-event lah, cukup terkenal dan dia pernah main film sitcom juga. Dia ketika dia berbicara, kalian tahu nggak apa yang ada di handphone saya, screen saver-nya apa? Screen saver. Ya pokoknya gitulah yang ada di handphone saya apa? Background-nya, handphone-nya. Nggak tahu apa itu. Foto saya masih kecil. Oh ya, kenapa? Karena waktu kecil hidup saya menderita. Saya bisa sukses sekarang karena hidup saya kecil dulu penuh dengan penderitaan sehingga saya bergerak dari tidak suka dengan kondisi ini dan saya bisa ke level sekarang. Tapi itu tadi di kondisi sukses sekarang yang menghindari akibat saya ada luka batin di masa kecil, saya bergerak dari proving. Saya tidak bahagia ketika orang-orang belum memvalidasi saya. Nah sekarang yang saya lakukan adalah rasa itu masih ada tapi sudah berkurang. Kenapa? Karena foto saya waktu saya menderita di masa kecil saya taruh di sini dan kemudian saya ajak bicara setiap hari. Saya ajak berdialog di level kesadaran saya sekarang. Saya mengatakan ya nggak apa-apa, kita udah terjadi tapi kita ada di level ini sekarang. Terima kasih atas seperti apa yang kata Dinda tadi. Udah soal kontrak kita kok, kita di abuse sama paman kita waktu kecil dan akhirnya kita bisa sukses sekarang tapi dari rasa takut, tapi sekarang itu sudah terjadi di masa lalu, kontribusinya apa yang benar dari kondisi yang belum kita sadari. Nah ketika dia berbicara dengan sisi anak kecilnya, sekarang dia udah berbeda energinya, berkarya karena itu menyenangkan buat dia, bukan berkarya karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan ada foto Dina waktu kecil, taruh di screen saver, jadi setiap kamu lagi space-nya gede ajak ngomong sih itu gitu. Karena maksudnya pas banget Pak Rahmat karena ibu saya tadi emang itu buat saya kayak ya. Soalnya ibu saya mengkolase foto saya tuh 6 foto di masa kecil. Dan itu adalah foto pertama kali saya menerima perlakuan seksual harassment dan lain sebagainya itu. Jadi OMG, itu pas banget gitu. Terus saya ngeliat, gitu. Terus kayak ya selalu mengharukan sih maksudnya pas ngelihat hal itu. Tapi diminta diajak ngobrol ya ternyata gitu kan. Dan maksudnya it's easier karena kan kalau misalkan kita meditate inner child kan kita butuh waktu, butuh tempat. Tapi kan kalau seperti itu kan pragmatis ya Pak Rahmat. Maksudnya pas lagi nunggu-nunggu, pas lagi ngapain lah gitu, kita bisa ngobrol sama doi gitu kan. Ya, dan kamu udah enak tadi energi itu saya menemukan layer. Saya menemukan layer itu sebenarnya udah oke tuh. We not finding any solution yet. Because there's no solution. Yang ada adalah melepas layer-layer itu kok. Jadi dan gak ada goals kan Pak? Kan layers berarti progress ya Pak? Ya, jadi kayak kamu berenang sekarang kan kebanyakan orang tuh lagi berada di di bawah laut kan, kakinya itu lagi di bawah laut dengan point of view mereka di masa kecil yang seperti kakinya itu lagi dikasih batu besar gitu. Jadi dia mau berenang ke atas nggak bisa. Nah, ketika
perlahan tapi pasti, batu-batu itu yang ada 100 atau 1000 itu dilepas perlahan tapi pasti, Anda sudah mulai bisa naik ke atas. Dan ini adalah journey ya. Dan apa namanya, dengan melepas layer-layer itu, space Anda yang mengkeret itu pertama, nafas Anda itu akan lebih mudah. Yang mungkin sebelum itu seret, akan lebih mudah untuk bernafasnya. Sekali lagi kita tidak mengejar sesuatu. Yang kita lepas adalah layer-layer yang sedang membuat diri kita kecil aja gitu. Keren banget, Tarawan. Ya. Jadi itulah apa yang perlu dikurangi dari diri kita. Yes. Itu kan pertanyaan, apa yang bisa dikurangi dari diri kita untuk menjadi diri yang sejati gitu kan. Ya. Dan penerimaan tuh juga, aduh Pak, itu kayak lucu banget dan keren banget sih. Jadi tadi malam saya tuh sama suami gitu, suami tuh lagi sakit, terus saya kan ngebeliin obat buat dia, terus habis itu saya ngerasa kayak, lu tidur nggak peka, nggak bilang gitu, mulai muncul ekspektasinya gitu kan, nggak bilang makasih, nggak dicium, nggak kan gitu kan. Terus habis itu kan saya nangis karena apa coba pakai nangis, tapi karena Badi kamu mau nangis, iya ya udah Pak, saya tangisin. Yap. Yes, gitu, saya nangis karena terus habis itu saya menerima saya yang sedih karena the interesting point of view saya saat itu suami sedang tidak peka, dan saya menerima saya yang sedang berekspektasi dan mengkontrolling. Rasanya itu enak banget Pak. Saya menerima diri saya yang controlling dan sedang berekspektasi gitu kan. Dan gak lama kemudian kan suami bangun terus peluk kayak gitu loh Pak. Terus habis itu, dan ketika peluk-peluk itu muncullah, itu keren banget, otak kritis. Mau ngalah gitu aja ya gitu kan Pak. Si otak kritisnya kan ngambek terus yuk kan gitu kan, biar kan gitu kan. Nanti pelukannya cepet selesai kalau langsung baikan. Kesadaran muncul. Hey, dirimu lagi mau bikin pilihan yang mempersulit diri sendiri atau mau bikin pilihan yang memudahkan dirimu sendiri. Wah, aku mikir terus si kesadaran itu muncul, terus saya pilih lah ya, karena kita udah latihan ya Pak ya. Jadi saya pilih pilihan yang memudahkan diri saya sendiri. Langsung saya peluk balik. Terus peluk-pelukan sampai pagi. Yes. Seru. Itu seru banget. Dan nangisin apa? Nangisin aku controlling gitu. Yes. Dan suami juga perlu disiapkan ya, kalau bisa. Yang pertama tolong jelaskan bahwa just trying to communicate, not to you, but just communicate aja. Jadi kadang laki-laki itu ketika, ini gue kayak konsultan pernikahan gini ya. Jadi udah ahli banget udah kawin berapa kali? Gak kawin lah ya, bukan nikah. Kawin lah ya, bukan nikah ya. Jadi laki-laki itu kadang kalau diajak ngomong, kayaknya dia diserang gitu. Paling kamu bilang, this is my condition, and just telling you a story. I'm not trying to attack you ya. Just be the space for me gitu. Dan don't take it personally karena aku sedang menceritakan ini. Dan begitu juga. Jadi laki-laki itu karena kami laki-laki dari kecil, saya tidak separas, tapi kebetulan saya lagi dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Kami itu mempunyai beban yang berat sehingga, dan tidak dilatih oleh keluarga kami sebagai laki-laki. Tapi kalau Anda laki-laki dan sudah diajarkan untuk mengekspresikan potensi, you are so lucky. Tapi karena saya dan kebanyakan laki-laki lainnya tidak dilatih untuk mengekspresikan emosi, kami semuanya kekep, dan itu akhirnya kecenderungan kami untuk menutup diri semakin besar. Jadi kalau Anda punya pasangan yang menutup diri, dan itu adalah pasangan laki-laki Anda, Anda bisa bilang ke mereka, aku bersedia untuk menjadi ruang bagi kamu, apapun itu, yuk silahkan cerita gitu. Dan ini memang perlu latihan sekali lagi karena perempuan butuh rasa aman, laki-laki butuh ruang untuk mengekspresikan emosinya tanpa dihakimi. Jadi apa yang muncul di sini, Dinda atau teman-teman? Pak, aduh ya ampun. Jadi di saat saya lagi menerima tangisan itu yang saya kontrol itu segala macam. Jadi saya tiba-tiba muncul satu slide yang saya juga lupa bacanya kapan, dan itu bukan slide pertama loh Pak. Itu saya baca dari feed
pernikahan orang barat gitu, kayak saran-saran pernikahan, dan itu kayak di slide ketiga atau keempat, dan itu slide-nya tulisannya in English, tapi intinya adalah kamu komunikasikan ke dia tapi jangan serang karakternya. Nice. Gila itu bagus loh. Bisa loh Pak, di muka saya tuh muncul itu gitu kan. Ya. Kan kayak kata Pak Rahmat barusan, ya kan, maksudnya jadi jangan sudutkan karakternya, tapi kamu communicate. Dan dia kasih contohnya, caranya begini, gini. Jadi jangan kayak kamu egois, bukan begitu gitu. Tapi dia waktu itu bikin ininya di perasaan saya merasa gini nih, kamu nggak bermaksud seperti itu, tapi saya menerimanya apa. Jadi penjelasannya itu bukan menyerang gitu kan Pak, bukan menyudutkan, bukan kayak mematikan dia gitu. Jadi slide itu yang teringat Pak di kepala saya, makanya. Tapi saya nggak terlalu sempat mencerna ketika dia tanya, kamu nangis kenapa? Nangis karena aku controlling. Itu maksudnya, tapi kan tidak karena menyerang dia, nggak saat itu, karena dia kan lagi sakit, lagi nggak enak badan, tapi dia berusaha peluk dan bikin situasi lebih baik gitu kan. Tapi yang saya keluarkan saat itu aja. Kemudian setelahnya baru tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kemarin kenapa nah itu saya baru cerita-cerita, dan itu jauh lebih santai ya Pak Rahmat ya. Gitu sih. Tapi seru banget, penerimaan itu seru banget, mengizinkan marah, mengizinkan diri lagi merasa controlling, mengizinkan diri berekspektasi, mengizinkan diri itu keren ya Pak Rahmat. Dan details tapi nggak repot tuh, ternyata asik gitu. Oke, ini udah muncul berarti. Berarti kalau ada, ini yang saya persif, ada beberapa teman-teman kita di sini yang merasa kok agak repot ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Dinda tadi itu, kalau kita ngambil gimana cara singkatnya, yaitu kembali ke dalam diri kita. Karena when you comfortable with yourself, you will comfortable with your emotion. You can be comfortable to be the space for other people. Semuanya berpusat dalam diri kita. Itu kenapa we are the creator, we are the source of everything. Itu bukan lip service ya, karena Anda akan menjadi ruang, Anda bisa communicate dengan pasangan Anda bisa terus berkarya tanpa pernah menunggu orang lain, itu karena Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri. Makin dekat dengan diri Anda sendiri, Anda akan menjadi apapun yang diperlukan energi. Jadi kalau tadi kedengarannya, aduh kok stepnya banyak banget, enggak. Yang paling pertama, Dinda bisa melakukan ini karena dia udah sayang sama dirinya sendiri. Dia udah dekat dengan dirinya sendiri. Dan dia tahu gitu, kalau walaupun sakit, gue bisa membuat suami gue tetap aktif gitu dengan pendekatan dia. Enggak ada yang bercanda. Tapi itu emang terjadi loh, apa? jadi we are the source of everything itu memang udah banyak buktinya. Jadi why kita masih mencari sumbernya di luar? Karena sumbernya udah ada di dalam diri kita gitu. Yes, dan nggak perlu jadi orang suci, itu enak sekali. Aduh, ini yang baru-baru bilang, ini kok mengerikan nih, ini kultus mana lagi? Enggak kok, maksudnya jadi baik kok. Saya revisi. Aduh, thank you Pak Rahmat, thank you ya atas pembebasan penjaranya selama ini. Terima kasih Pak Rahmat. Amin. Terima kasih karena sudah memilih untuk semuanya. Oke, ada lagi? Apa yang muncul? Bentar ya. Apa yang kira-kira untuk teman-teman yang masih beranggapan bahwa aku tidak layak, aku tidak pantas, aku hanya lulusan ini, aku hanya seorang ibu rumah tangga, aku hanya seorang pegawai biasa, yang itu adalah cara otak kritis kita berbicara, tolong sadari, that's not the real you. Itu hanyalah skenario, persona yang kita bawa kemana-mana. Pertanyaannya, apakah yang Anda pegangin itu sudah membuat Anda berkembang? Kalau belum, taruh. Bagaimana jika Anda adalah ibu rumah tangga dan infinite being? Bagaimana jika Anda adalah hanya lulusan SMA dan juga infinite being? Karena otak kritis tadi akan selalu mencari alasan untuk tidak berkarya, mengekspresikan potensi. Dan itu memang itu tugasnya. Jadi saran saya jangan ditolak, tapi terima kasih ya, otak kritis, kamu sudah hadir untuk quote-unquote menghalangiku dan menjadikan aku biasa-biasa saja. Terima kasih karena kamu sudah hadir. Biasanya ketakutan-ketakutan itu bisa direndam, bisa diredam ininya,
cengkeramannya. Karena ego, fear, dan apapun itu yang mau Anda sebut namanya, itu hanya butuh validasi kok. Just validate your emotion. Dan biasanya dia akan lebih turun energinya dan Anda akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam berkarya. Oke, apa yang muncul? Apa yang kira-kira... Nggak ada pertanyaan yang salah ya. Kalau Anda sudah bermain-main sama berkembang bersama, kita tidak melihat dari salah dan benar, melainkan apakah ini masih berfungsi baik untukku, atau sudah saatnya aku meninggalkan point of view ini. Apa yang muncul? Silakan. Belum? Bentar. Silakan. Pak, aku jadi ingat, aku pernah awal-awal sebelum ini kesadaran tuh selalu berusaha menampilkan diriku tuh baik lah, ya pokoknya yang bagus. Dan pada akhirnya tuh memang dia beneran ngamuk ya Pak, maksudnya dia bakal semesta aku akan nunjukin nih, kalau lu tuh nggak itu doang, lu tuh ada sisi yang lain, dan itu terjadi gitu ya Pak. Dan kalau nggak divalidasi sendiri memang bisa jadi mengerikan malahannya. Oh pasti. Oke, pertanyaan selanjutnya yang perlu kamu tanyakan dari kondisi ini ke dirimu sendiri adalah bagaimana aku bisa memanfaatkan ini. Ini bagaimana jika kreativitas kamu yang mungkin kamu lagi ngomong ke dirimu sendiri kalau kamu lagi tersumbat kreativitasnya, bisa jadi karena kamu belum mengakui sisi yang gelap itu. Karena mengakui sisi yang gelap bukan artinya melakukan itu ya, melainkan oh aku punya sisi ini ya, oh aku punya sisi pemarah ya. Bukan arti kita langsung marah-marah kepada orang, nggak gitu juga, tapi oh ternyata aku tertrigger juga ya, ternyata aku yang mengatakan dan mengagung-agungkan diriku adalah orang yang sabar, tapi nggak sabaran juga gitu. Jadi yang selalu saya analogikan jadi kamu punya rumah dan banyak ruang, ada satu ruang yang nggak pernah kamu buka, tapi fokusmu ada di situ terus di ruangan itu. Yang sebenarnya ketika dibuka, dihidupin lampu, tikus-tikus dulu di situ langsung keluar dan akhirnya kamar itu jadi bersih dan udaranya yang tadinya stagnan jadi mengalir. So, kita kan udah bayar KPR-nya kan, kenapa nggak kamar itu juga dimanfaatin gitu? Ngomong apa sih? Jadi gitu. Ya bisa ya benar. Gitu sih. Iya sih. Jadi tapi ternyata tuh semuanya tuh kayak rasanya tuh tipis-tipis ya Pak. Kesannya tuh kayak udah memvalidasi sisi yang satunya, ternyata belum bener-bener memvalidasi gitu ya Pak. Atau kamu bisa ngomong dari situ, tapi yang aku perceive secara layer di bawah ini dari pernyataanmu, this is too easy. Ada nggak rasa itu? Kalau ini mudah banget gitu, masa sih? Gue tuh udah seumur segini, masa ini kayaknya terlalu mudah. Ini gue harus cari yang lebih heboh lagi caranya. Gimana? Iya benar. Karena emang semudah itu. I'm sorry to say, semudah itu kok sebenarnya. Dan harus ribet dulu gitu Pak, ada ribet gitu baru kelihatan. Ternyata mudah gitu. Yes. Karena itu tadi otak kita nggak dilatih. Jadi otak kita memang tidak dibiasakan untuk melihat yang mudah. Semuanya harus bergerak. Ada yang salah bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Sehingga ketika ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya mudah, itu kita akan selalu curiga. Dan ini nggak apa-apa. Artinya Anda juga bergerak dari kesadaran. Karena pesan saya, tolong jangan percaya saya, selalu bergerak dari kesadaran Anda. Namun juga perlu kita sadari, otak tidak suka dengan yang sifatnya mudah. Dia akan mencari cara, apalagi pepatah-pepatah sekarang, dan gaya motivasi sekarang kan sifatnya hustling ya, hustler culture. Kita harus bangun pagi, kita harus afirmasi di depan kaca 1000 kali. Bangun pagi kita harus nge-gym, lari 10 km dan sebagainya. Dan itu nggak salah, tapi cara pandang berkembang bersama adalah attract and flow. Kehidupan ini bergerak dari attraction and flowing. Jadi bagaimana jika sekarang atau mungkin Kiki dan teman-teman berfungsi dari cara pandang ini? Bentar saya buka dulu. Cara pandangnya adalah mengizinkan
kondisi, gimana ya kata-katanya? Ya itu tadi, menyadari bahwa kalau aku bergerak dari bersusah-susah dahulu baru bersakit-sakit kemudian, itu malah membuat level stresku tinggi. Bagaimana jika sekarang aku mengizinkan diriku untuk bergerak dari hal yang mudah-mudah. Salah satu teman-teman kita yang sudah mengekspresikan potensinya, mulai dari Pak Sam yang sudah buat kelas, Lia dan Dinda, itu biasanya saya meminta cara pandangnya adalah bergerak dari bagaimana, apa yang mudah dan menyenangkan ketika aku buat kelas. Karena ketika kita bergerak dari apa yang mudah dan menyenangkan, otak kita akan mencari cara yang mudah dan menyenangkan. Tapi ketika kita masih bergerak, atau Dwi nanti ya, ketika kamu nanti di acara IG Live nanti, kamu bilang tadi kamu udah belajar sesuatu yang mengingatkan dirimu dengan belajar buku-buku yang sudah kamu pelajari gitu ya, kamu sudah mengikuti modalitasnya, itu oke, tapi pastikan yang perlu kamu sadari, kembali aja ke dalam apa nih yang bisa aku sampaikan, yang menyenangkan buatku, yang bisa berkontribusi bagi orang banyak. Karena itu menurut saya mudah, dan sekali lagi masih banyak orang mencari yang susah-susah, karena mereka selalu mengkaitkan kebahagiaan diri mereka dengan seberapa banyak kesusahan yang harus mereka lewati, sehingga mereka bisa mendapatkan itu. Tapi ketika kita bisa melewati sesuatu dengan mudah, itu sangat tidak berharga di mata kita. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau membuat level stres Anda tinggi, ayo, dan Anda tidak menikmati hidup Anda, yuk gunakan cara pandang, yaitu bagaimana jika semuanya adalah hal yang mudah? Bagaimana adalah aku berhak bahagia? Oh, thank you Ki. Satu lagi layer, jadi Kiki tadi udah ngomong itu, tapi di layer di bawahnya adalah ini terlalu mudah buatku, dan layer yang paling bawah di situ, yang terima kasih atas pertanyaannya, yaitu aku tidak berhak untuk bahagia. What if happiness is your birthright? Atau bagaimana jika kebahagiaan adalah pilihan, bukan dari layak atau tidak layak? Jadi, dan ini kayaknya rata-rata sama deh. Layer yang paling bawah itu biasanya aku nggak layak untuk bahagia. Aku diciptakan di kehidupan ini adalah untuk membahagiakan orang lain. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau cara pandang itu, nggak ada yang salah. Tapi, aduh. Dan ini mungkin ya yang banyak orang selalu menggunakan cara pandang. Nanti deh aku di kehidupan ini bersakit-sakit dahulu seperti layaknya aku ada di neraka, supaya nanti ketika aku mati, aku akan segera masuk surga. Mohon maaf ya, yakin lo masuk surga? itu pertanyaan saya. Mungkin saya, aduh. Jadi pastikan Anda di realita ini sudah merasakan surganya, yaitu Anda bersenang-senang dan dalam mengekspresikan potensi Anda. Karena kita nggak tahu nanti di kehidupan selanjutnya atau kondisi nanti setelah mati, kita kan nggak tahu. Jadi karena di sini saat ini yang real dan paling nyata adalah this moment, pastikan Anda bersenang-senang untuk bisa meraih surganya itu sekarang. Having fun. Menyadari bahwa semua orang, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan layak atau tidak layak, tapi apakah kita bersedia untuk memilih bahagia atau tidak. Apa Ki? Dan teman-teman yang muncul silakan. Iya sih Pak, aku menemukan titik itu gitu, kayak rasanya emang dulu tuh kayak semuanya nggak effortless gitu, tapi emang effortless gitu. Misalkan aku kan sambil bikin baju lah kecil-kecilan gitu. Dulu rasanya susah banget gitu mau selling gitu Pak. Tahu ya sekarang ya udah aku masukin ke Devster, atau banyak yang sold gitu. Aku padahal nggak marketing, nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Create aja, ternyata sesimpel itu ya. Tapi kok dulu tuh nggak ada itu Pak, nggak ada Pak. Dan ketika bisikan untuk cari repot itu muncul, tugas kamu hanya mengakui keberadaannya, jangan ditolak. Nanti kalau ditolak, sekali lagi kamu akan malah fokus sama, si Kiki yang ingin repot sedang muncul ya, terima kasih karena kamu sudah hadir, kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Nanti kamu akan terbebaskan dari cengkraman itu. Gitu. Tapi kecanduanku akan penderitaan yang repot-repot nggak layak itu bukan harus dilakukan gitu ya Pak, cuma di-acknowledge aja kan, divalidasi aja gitu ya. Ini bagus kata-katanya, kecanduan. Itu tadi,
seperti saya dulu waktu belum bergerak dari kesadaran, ketika Sabtu dan Minggu itu saya bahagianya cuma dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Terus merasa kok asing ya rasa bahagia ini, karena gue dari Senin sampai Jumat stresnya luar biasa gitu. Akhirnya saya cari-cari masalah sama teman-teman saya, sama orang tua saya, pokoknya saya cari masalah untuk kembali stres itu muncul. Itu yang dinamakan kecanduan tadi. Dan itu nggak salah juga, itu adalah kita yang dulu kan. Sekarang kita menyadari happiness is only choice and I choose to be happy. Oh iya bener sih Pak. Yang bener, aku kayak beneran masih ya kadang masih suka cari-cari masalah gitu kan. Udah tahu tapi cari masalah, tapi aku masih masih hanyut sih, belum bisa okay. kayak Dinda gitu ya. Tapi ya memang nggak apa, ini mungkin prosesku gitu. Yes. Dan sebenarnya ketika ada rasa candu untuk kembali mencari-cari masalah, itu sebenarnya kamu sedang berada di sebuah ruang yang dinamakan dengan space tadi. Jadi sebenarnya kalau ada rasa itu ingin kembali, itu sebenarnya sebuah pembuktian atau sebuah bukti lah ya, atau ya sebuah sinyal kalau kamu berada di sebuah ruang yang sebenarnya kamu bisa isi dengan apa aja. Jadi manusia itu mengisi kehidupannya dengan dua dorongan, yaitu problem solver dan possibility seekers. Yaitu dengan mencari-cari masalah atau dengan berkarya. Jadi misalnya kamu ada godaan untuk pingin cari-cari masalah, ingatkan, oh aku sedang berada di space nih. Dan diriku yang dulu itu familiarnya hanya dengan cari-cari masalah. Oke, dengan Kiki yang sekarang sebenarnya ada alternatif yang kedua, yaitu berkarya. Jadi kalau kamu lagi pingin cari masalah, sebenarnya kamu sedang diingatkan kamu bisa ngisi ruang kosong itu dengan salah satunya yang lain, yaitu berkarya. Jadi karena itu tadi kekosongan itu hanya kecenderungan kita untuk mengisi itu cuma ada dua, yaitu dengan diisi masalah atau dengan diisi kemungkinan. Sekali lagi tidak ada yang salah dari kedua itu, namun tanya, mana realita yang ingin aku ciptakan di kehidupan ini? Kehidupan penuh masalahkah? Atau kehidupan penuh dengan kemungkinan? Gitu. Apa yang muncul? Jadi drama itu yang nggak usah dicari-cari, dia kalau udah terpola ya begitu aja gitu. Ya. Dan oke, dengan level kesadaranku sekarang, kira-kira selain drama, apa yang aku bisa isi kekosongan atau space ini? Kalau tidak ada yang salah dengan berdrama, kira-kira apa yang bisa aku pilih lainnya yang membuat kehidupanku berbeda dari sekarang? Karena sekali lagi tidak ada yang salah dengan berdrama. Karena kalau kita masih melihat berdrama itu salah, fokus kita akan ke sana. Iya. Dan kita akan bergerak dari blaming ourselves. Akhirnya masuk lagi. Gitu. Benar. Gitu. Termasuk kalau dulu tuh aku tuh suka banget dengerin curhatan orang, nolongin orang. Tapi paradoksnya ternyata aku tuh kacau, cuma nggak mau face kacaunya aku, tapi sok-sokan nolongin gitu, Pak. Oke. Ya tadi karena kembali lagi dengan walaupun kacaunya di kamu yang aku perceive, ini kembali lagi dengan kekuatan suara kamu tadi itu kayak membuat mereka kondisinya ada sesuatu yang mereka terbantulah dengan how you talk gitu ya. Sekarang pilihannya di tangan kamu. Apakah aku mau bergerak dari teman curhat yang membuat energiku habis, atau apakah aku bergerak dari teman curhat yang mendahulukan kebahagiaanku? Artinya apa? Kamu tahu boundariesnya seperti apa. Ketika dia nanya cerita mengenai permasalahannya, kamu langsung todong. Oke, dari kondisi yang sedang kamu alami, kira-kira apa yang ingin kamu fokuskan? Nah, orang-orang yang ingin berubah, dia akan terus stay sama kamu. Tapi orang-orang yang hanya ingin naruh sampahnya ke kamu, dia akan pindah cari orang lain. Gila ya, Kiki udah berubah nggak kayak Kiki yang dulu nih. Gue sebel. Ya karena lu sedang menghormati diri lu kan. Nah, orang-orang yang pengen berubah itu akan stay sama kamu. Dia akan, gila ya, Kiki energinya udah berubah. Gue penasaran nih apa yang pil apa yang dia gunakan gitu. Jadi orang-orang yang mau stay sama kamu setelah kamu todong dengan pertanyaan yang seperti itu dapat dipastikan dia udah mau berubah. Tapi ketika kamu tanya itu dan dia pergi, ya dia cuma pengen naruh sampahnya doang. Itu cara saya menyeleksi orang. Oh iya, aku kayaknya pakai caranya agak kejam ya Pak. Maksudnya kalau aku udah males ya udah aku diemin aja gitu. Oke. Itu juga bisa. Opsi lain ya. Ya. Atau kalau kamu sering didatangin orang, kamu lihat apa yang bisa aku
maksimalkan potensi ini. Apakah kamu mulai charge orang per hour-nya berapa gitu. Dan itu juga akan menyeleksi orang-orang yang benar-benar mau berubah. I see. Tapi aku saat ini tuh kayaknya lebih ke cari pengakuan dan pujian sih, Pak. Oh, ya. And it's okay. Iya. Ya, tambahkan aja. Pikiran untuk untuk charge gitu, gak kepikiran kan ternyata, kan kamu cuma butuh pujian dan itu doang, pengakuan doang kan gitu, makanya gak kepikiran ke situ. Sebenarnya kalau kamu sudah menyadari itu, karena orang-orang yang datang ke kamu untuk curhat itu bukan orang yang sembarangan juga ya. Udah sembarangan itu sebenarnya kamu sudah melalui yang mereka butuhkan. Maksudnya, kamu sudah melalui hal-hal yang, jadi mereka yang cerita itu sebenarnya hanya cerminan dari dirimu yang dulu gitu. Dan kebetulan kamu sudah melalui, jadi kamu sudah tahu jawabannya. Dan apalagi kamu sudah mengakui kalau aku butuh validasi dan apapun tadi yang kamu katakan. Ketika itu sudah diterangin, gelapnya itu akhirnya akan berubah kok. Dan kamu akan menjadi whole, akan menjadi Kiki yang menjadi ruang bagi orang itu. Jadi saya tidak memaksa kamu untuk nge-charge orang ya, tapi paling tidak sadari bahwa orang yang datang kamu bukan sembarangan, yang sedang melalui apa yang sudah kamu lalui dan dia butuh point of view berbeda dari dirimu gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Sami. Nanti 50-50 ya. Nanti BCA-nya aku kirim. Oke, ada lagi? Apa yang pengen di-shifting energinya? Apa yang muncul? Terima kasih Pak Rahmat, jadi dapat ide buat kelas baru. Ya. Jadi seru. Kembali ke dalam tuh seru banget karena dan sekali lagi saya tidak bilang berkembang bersama yang paling benar ya, tapi gimana kata-katanya ya, biar nggak kelihatan sombong. Jadi apa yang kita lakukan ini namanya satsang, duduk bareng-bareng, saling memfasilitasi. Anda memfasilitasi saya dengan pertanyaan yang memaksa saya kembali ke dalam untuk bisa memberikan kesadaran, dan saya memfasilitasi Anda untuk menggunakan point of view berbeda. Jadi misalnya Anda, jadi mungkin besok karet Anda gede ya, dan Anda ketemu dengan teman-teman, dengan bos, dengan realita gitu, akhirnya karet Anda mengecil, itu adalah realita kehidupan ini. Jadi saran saya, perbanyak atau filter apa yang Anda dengar, lihat, dan baca, sehingga karet yang tadi sudah gede setelah kita ngobrol atau ngobrol bareng ini, akan bisa elastis tadi, walaupun habis pulang kantor mengkeret karena teman-temannya nggak banget, setelah Anda pulang dengerin podcast dan sebagainya, karet Anda kembali melebar. Dan Anda seringlah ngobrol dengan orang-orang yang sevibrasi. Atau ini adalah pesan dari pasukan khusus Navy SEALs Amerika, pasukan elit Amerika, dia mengatakan, bosnya mengatakan, pimpinannya mengatakan, saya selalu minta anak buah saya sebelum berperang itu merapikan tempat tidur, karena ketika perang nanti, ketika operasi nanti, mungkin ada yang ketembak, mungkin ada yang mati, mungkin ada yang mungkin operasinya gagal, mungkin operasi sukses. Saat kembali ke barak mereka dan melihat tempat tidur mereka sudah rapi, level stres mereka akan lebih cepat turunnya, karena itulah yang mereka bisa kendalikan. So fokuskan diri Anda kepada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Dan menurut saya, dan itu sudah saya praktekkan dan sejak saya asrama dulu, karena asrama saya dulu mengerikan guru-gurunya, jadi memaksa saya untuk selalu merapikan tempat tidur, dan itu efeknya luar biasa. Jadi saya tidak tahu apa yang semesta akan berikan kepada saya kan saat saya bangun pagi, tapi ketika saya kembali dari kantor, dari rapat, dari meeting, dari sebagainya, lihat tempat tidur saya sudah rapi gitu, level stres saya akan lebih mudah saya kontrol. So what can you control? Fokuslah ke situ. Albert Einstein pernah mengatakan definisi orang gila, berusaha untuk tidak mengendalikan hal-hal yang bisa dia kontrol, dan berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas tidak bisa dia kontrol. That's crazy. Oke, dari sini apa yang muncul? Apa yang gitu? Rahmat. Halo, Rin. Halo. How are you? Halo. Sama nggak cerewet ya Pak? Apa cerita?
kalau misalnya ngomong tentang itu semua tadi kok nyambung semua ya kita ya, emang sih. Kayak yang merasa bersalah gitu kan Pak, kayak kemarin kan Iren tuh sengaja. Karena orang itu bener-bener mestinya nipu Irennya itu hampir 0,5 M loh Pak. Terus habis itu kayak Iren tuh, tapi this time karena Iren sudah kayaknya waktu corona itu kan ngerasa kebohongnya waktu itu karena belum ada kesadarannya ya. Cuman kan dia kayak memberikan pengharapan gitu kan bahwa nggak usah diambil dulu nggak usah cut loss, nggak usah gitu kan. Nah, harus Iren lebih kembali ke dalam ya. Iren percaya, maksudnya lebih ngerti kapan harus di cut loss gitu nggak, sehingga cut lossnya nggak usah sampai kayak sekarang. Cuman kan orang itu pinter banget, jadi suami bilang maki-maki loh orangnya apa. Saya bilang buat apa ya posting, maksudnya orang itu pasti membuat penyangkalan ya kan, kalau orang bank apalagi kan Pak Rahmat, kita sendiri yang jadi di saat kayak gitu itu Iren langsung kayak aneh tapi nyata cut loss segitu banyak, kayak bukan setengah sadar sih, cuman kayak rasanya enteng gitu, so light, kayak oke, aku dibohongi segini berarti aku akan diganti 10 kali lipat gitu. Dan itu pernah terjadi. Jadi selalu kan sama teman baiknya Iren juga dulu waktu yang dia bilang, yang Iren sampai dibohongi itu juga Iren bilang ya digantinya memang sama my God gitu, itu 10 kali lipat gitu Pak Ramadan, bahkan lebih. Jadi Iren bilang kapan ya dibohongi orang lagi. Dasar. Jadi aku bakalan diganti oleh Tuhanku berkali-kali lipat. tapi that time ya mungkin ya, makanya dari kemarin tuh Iren tanya kesadarannya apa ya yang membuat aku, maksudnya gini loh Pak, udah pernah ditipu kok aku jatuh lagi, balik ke menyalahkan diri. Thank you Pak, ini dapat kesadarannya karena Iren tahu setelah dibohongi pasti Iren diganti sama Tuhan 10 kali lipat. Makanya kalau misalnya ada di dalam kerjaan gitu ya, orang bilang oh Iren misalnya apa gitu ya Pak, loh saya lebih nggak suka kalau misalnya saya ngambil dari orang. Sebenarnya kalau misalnya saya nggak kepingin ngasih dia pelajaran atau apa, kita healer di sini mestinya kan kita lebih suka kalau memberi ya kadang. Karena ketika maksudnya memberi itu kita, ini dapat kesadarannya lagi Pak. Dari kemarin tuh Iren tanya kenapa ya, kok bisa ya, aku nih suka banget kayak kok dibohongin orang, kok jatuh itu kan harusnya cuman 2 kali 3 kali gitu ya Pak, ini kok sering dan seneng gitu. Tapi this time itu kayak bener-bener kayak oh ya udahlah, lega. Berarti aku tahu kehilanganku segini, aku bisa apalagi next move-ku gitu loh Pak. Cuman jengkelnya ke orang ini, ya orang itu loh Pak, Iren pikir marah-marah, meskipun bentak-bentak dia pasti punya excuses-nya sendiri, betul nggak Pak? Buat apa gitu loh, wasting time. Jadi akhirnya Iren posting. Nah habis posting tuh, dia langsung hubungi Iren beneran Pak orang itu. Terus gitu dia bilang, apa kabar, baik-baik Kak, apa, dan nah itu ya namanya healer kita yang udah ditipu 0,5 M, kitanya merasa nanti kita disalahin nggak. Jadi kemarin yang ngomong sabar Iren teleponin semua, Iren bilang nggak usah bilang kayak gitu, maksudnya seenggak-enggaknya dia sadar aja kan. Iren bilang thank you buat kontribusinya gitu loh. Jadi nggak nyalain juga kan, maksudnya memang thank you buat kontribusi kesadarannya bahwa lebih trust God in me dibanding omongannya dia gitu loh Pak. Kan Iren percaya banget sama dia dulu karena Iren merasa ya seperti Bapak bilang kan, Iren udah ngasih dia anjing yang harganya 8 juta, Iren ngasih dia jam tangan. Jadi Iren tuh berpikir bahwa tampang selugu itu nggak mungkin bakalan, tahu nggak Pak? Gitu loh. Kan di tempatnya Iren tuh kan kitanya yang begitu, kita nggak bisa berharap orang lain begitu juga kayak kita kan. Gitu kan. Yes. Iya, terus
Terus ya itu sih di situ Iren kesadaran sama kayak Kiki, terus balik juga ini nyambung juga sama Kiki. That time kan Iren merasa ya itu kan Iren juga sama pertanyaannya kayak Kiki mungkin ya Pak Rahmat. Kan Iren bilang, "Pak kok berasa so lonely?" Maksudnya so lonely di sini ya gitu kan. Maksudnya kayak aduh, cuman buat people validation terus kayak nggak ada yang tulus ke saya gitu kayak lonely itu nggak enak loh Pak. Dan Pak Rahmat selalu bilang kayak apa namanya, ini empty space Rin, kamu mau kasih apa lagi? Ternyata Pak, saya mau mengakui bahwa saya sebenarnya memang suka drama. Jadi lebih hidup sebentar ya Pak, saya nikmati dulu aja. Yes. Tapi nggak enak ya Pak, juga di sini. Ya benar-benar. Jadi tolong nikmati dramanya dulu dan setelah dramanya selesai kamu bisa milih yang lain. Itu keren sih. Nggak apa-apa, drama seru kok. Paling durasinya yang kamu kontrol, gitu. Iya, jadi kayak sampai sakit gitu Pak. Sakit juga datang. Terus habis itu ya kayak gitulah. Nah, terus yang Iren bingung itu adalah gini. Kita kan udah punya kesadaran ya Pak ya, bahwa kita nggak mau healing orang lagi gitu kan. Tapi kenapa ketika kita ngumpul-ngumpul gitu, kayak misalnya Iren sekarang buka, ini juga permintaannya Iren ke Tuhan sebenarnya, bahwa maksudnya, Tuhan gimana ya, aku nih udah capek loh, tolong kirimin orang yang mau dong susah-susah gitu kan Pak ya, buat aku bekerja. Nah, itu Iren bener-bener dikirimin, sampai orang gereja aja sampai bingung, kok bisa ya, pengusaha sesukses itu mau gitu loh, ngumpulin orang untuk ngumpul di rumahnya Iren. Cuman akhirnya Iren kepersif karena dia sendiri dulu sakit yang parah itu kan. Iren bilang, wah cuma penyakit begitu doang. Jadi Iren tuh sering loh ngomong kayak gitu, oh cuman penyakit begitu doang, kok bilang mau mati sih, aku sudah melewati lebih dari itu. Tapi beneran loh Pak, langsung akhirnya termanifestasi sakit beneran di Iren. Itu gimana ya Pak shiftingnya Pak ya? Terus kita sudah tahu kalau misalnya kita nggak mau healing gitu loh. Tapi nah, kok itu dia. bisa? Ini untuk semuanya ya, karena jawabannya ini relate banget buat kita semua. Jadi untuk semuanya, tidak hanya untuk Irin. Coba perhatikan apa yang tadi Irin sendiri katakan. Aku tidak mau healing orang. Ketika kamu berfungsi dari tidak mau, kamu akan menghealing orang. Itu paradoksnya. Oops. Aku nggak mau menghealing orang. Kamu sedang separasi and you're focus more on healing other people. Tapi ketika kamu bergerak dari, apa yang mau aku pilih sekarang? Mau healing orang atau aku mau berkarya? Itu lebih bergerak dari communion. Bergerak dari no separation, bergerak dari non-duality. Sehingga kamu akan berfungsi dari kesadaran juga. Tapi ketika aku nggak mau menghealing orang lain, itu akan mematikan kesadaran kita. Dan kecenderungan kita untuk menjadi healer akan semakin besar. Tapi ketika kamu datang ke pertemuan itu, kamu bilang, apa yang mau aku pilih sekarang? Menjadi ruang bagi orang-orang ini atau menjadi healer? Oh, kayaknya lebih milih jadi ruang deh. Ya udah, akhirnya apapun yang mereka curhatkan di meeting itu, kamu tidak akan relevan buat dirimu. Tapi semakin kamu nggak mau healing orang, curhatan mereka akan menjadi fokusmu. Iya ya, bener juga, ini perusahaan-perusahaan lagi banyak yang merumahkan karyawannya. Aduh, aku perlu takut juga nih, karena semua yang ada di ruangan ini sedang takut. Artinya aku perlu takut juga. Tapi ketika kamu bergerak dari kesadaran, menarik ya, mereka sedang membicarakan ketakutan. Coba aku cek, enggak deh, dari sejauh ini walaupun ada beberapa kejadian yang membuat tabungan berkurang, tapi kok ada juga pemasukan yang lumayan untuk menyeimbangkan ini semua. Jadi you create from possibilities. Ketika kamu bersedia menjadi apapun. Tapi ketika aku nggak mau, udah. Kamu akan fokusnya ke sana. That's why people still took advantage of you. Itu kenapa, termasuk saya, ketika saya bergerak dari positive thinking, orang-orang malah banyak yang memanfaatkan saya. Iya loh Pak. Gimana Pak itu? Tolong diperjelas. Ya, yang perlu kamu lakukan adalah bergerak dari kesadaran apa yang sedang orang-orang karena begini, saat kita curiga sama orang itu otak positif thinking kita bilang nggak boleh gitu loh, kita kan orang yang beragama, nggak boleh loh kita curiga sama orang. Oh no, awareness is about everything, positive and suspicious about other people, karena itu adalah sebuah sensasi.
apa ya, yang perlu kita terima keduanya. Karena itu tadi yang perlu kita sadari, ini amit apa pahit-pahitnya ya, ini yang perlu kita sadari sama-sama. Orang itu akan selalu memanfaatkan kita kok. Tolong ini disadari. Jadi nggak ada istilahnya orang yang mungkin adalah yang tulus dan ikhlas tuh oke lah kalau ada, tapi kebanyakan orang ingin memanfaatkan kita. It's okay, tapi yang perlu kita sadari seberapa besar manfaat yang kita mau relakan orang memanfaatkan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga kita akan bergerak dari oh nih orang manis dan lugu, tapi kok kayaknya apa yang dia katakan too good to be true ya. Nah, kebanyakan kita yang sebenarnya berkesadaran dan itu kayak udah ditarik sinyalnya, tapi otak kita, apalagi otak agama kita bilang, nggak boleh. Ini orang kayaknya jujur nih. Tapi sisi kita yang berkesadaran bilang, ini bullshit nih orang gitu. Paling tidak kejadian ini bikin Irin, kayaknya semakin kesini aku perlu semakin dekat dengan diriku, sehingga sinyal-sinyal yang sudah diberikan aku lebih percaya gitu. Loh, saya itu udah nolak berkali-kali waktu itu, Pak. Cuman ya sungkanan, lagi balik ke sungkanan toh, Pak. Yaitu apa namanya? Padahal sebenarnya itu kan sudah ada. Ya, dan looping yang terjadi ini sebenarnya oke, kalau ada peribahasa quote yang saya sering berikan di sini, ketika kita jatuh itu tidak ada jalan lain selain ke dalam. Kalau orang-orang di luar kan bilang kalau kita jatuh nggak ada cara lain untuk selain lagi naik ke atas kan. Itu realita ini. Tapi realita berkesadaran saat kita jatuh nggak ada lagi jalan lain selain kembali ke dalam. Jadi mungkin kontribusi dari looping ini, mungkin kontribusi dari orang yang kelihatannya lugu, ternyata dia sedang memanfaatkan kita, adalah untuk kembali ke dalam. Dan sadari Rin ya, dan teman-teman kalau Anda semua di sini mempunyai pengalaman yang sama dimanfaatkan sama orang, artinya Anda punya potensi dan kualitas. Karena orang tidak akan menghabiskan waktu dan uangnya untuk memanfaatkan orang yang tidak keren lah, istilahnya seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah, mau terus dimanfaatin orang, atau kita sendiri yang memanfaatkan diri kita sendiri? Oke, apa yang muncul? Thank you. Ya. Iya, jadi buat Kiki ya nggak, ya dinikmati aja lah daripada kayak saya akhirnya. Bener-bener. Oh, sama ini. Rame. Oke. Rame, Pak. Sekarang ini rame loh, Pak. Tapi ya rame semuanya. Yes. Sama ini kamu tadi kan bilang bahwa ketika aku dimanfaatkan orang, Tuhan akan membalasku Tuhanku, my God, akan membalasku berkali-kali lipat. Nah, kamu sedang fokus kepada kondisi ini bahwa satu-satunya cara untuk Tuhan memberikan rezeki kepadamu harus melalui kejadian yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Artinya you create this condition. Because I create this condition, bukan aku sedang mengalami sesuatu, melainkan aku yang menciptakan ini, karena ada sesuatu yang afirmasi yang sedang aku bilang bahwa pastilah dari kejadian-kejadian sebelumnya kan aku gagal, aku dimanfaatkan orang dan Tuhan akan membalasku berkali lipat. Dan ini adalah satu cara ya, dan sadari bahwa karena kamu berkesadaran, you are infinite being, you can create another way that more nurturing for you. Yaitu kamu bisa create sesuatu bukan harus ditipu dulu, tapi kamu berkarya because it's fun for you, sehingga Tuhan akan membalasmu atau memberikan kepadamu sesuai dengan vibrasi yang kamu pancarkan. Jadi, it's not the only way, it's one way untuk kamu bisa mendapatkan nikmat yang besar. Namun, karena level stresmu juga tinggi dan mungkin komunikasi dengan suami makin panas dengan cara yang seperti itu, coba cari cara yang lain, yang lebih nurturing dan keren, yang lebih fun for you. Gitu. Ya, itu pertanyaannya apa ya kira-kira Pak Rahmat? Kan Iren sampai bilang manifestasi apapun, bener Pak, itu kesadarannya. Kan kita dari dulu kan diomong, makanya Iren tuh agak menyalah-nyalahkan diri terakhir karena Iren merasa Iren udah belajar teori itu, tapi kenapa kok balik ke sini lagi ya? Kan maksudnya kalau si Ryan bilang kemarin layernya itu dalam banget gitu. Maksudnya kamu bilang, do you want to destroy and uncreate it all? Yes. Dia bilangnya yes. Too deep layernya gitu loh Pak. Maksudnya karena kita kan selalu dibilang, maksudnya
suffering dulu gitu loh. Aduh, maksudnya bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian kan. Kan kayak gitu itu layernya kan baik di agama, baik di pelajaran sekolah semua kan kayak gitu ya Pak ya. Jadinya layernya itu deep. Nah terus Iren tuh sudah merasa bahwa Iren tuh ikut Pak Rahmat setiap hari, harusnya itu gak balik ke posisi ini. Tapi Iren sekarang mungkin sama kayak Dinda tadi ya Pak ya, kayak menikmati sisi kan udah bergerak dari masculine energy ini udah benar-benar drain me lately gitu loh Pak. Jadi kayak gini tuh kayak balik, aduh jadi feminim lagi. Kayak harus kayak bergantung lagi sama Tuhanku gitu kan. Yang selama ini selalu merasa I can do gitu. Oh yes. Ini enak nih energinya. Ya, karena izinkan Tuhan berkontribusi kan. Izinkan Tuhan berkolaborasi. Karena ketika kamu bergerak dari masculine energy, your ego that function. Your ego that become the driver. Dan menurut saya ego ketika jadi driver is very scary for me ya. Tapi ketika kamu bergerak dari energi, you will collaborate with the universe, with your God gitu. Dan itu menurut saya lebih simple, lebih mudah. Nah, dan ya, apa yang muncul? Oke, Pak Rahmat. Nah, gini nih. Kan Iren kalau sudah di titik ini biasa Tuhannya luar biasa gitu kan. Kewapet gitu Pak Rahmat ya. Nah, Iren kepingin pada saat nanti di state itu, Iren udah siap gitu loh. Kayak kemarin, kayak Kiki yang merasa kesepian atau apa gitu loh Pak Rahmat. Jadi Iren kayaknya mau menikmati dulu rasa-rasa di mana semua ego ini Iren buang habis kan. Ada Elika nggak di sini? Oke. Ada Elika gimana gak? Cara ego dibuang habis itu light nggak buat dirimu? Kalau ego dibuang habis, nah itu Pak. Iren juga bingungnya itu kan katanya Pak Rahmat setiap hari kita harus menghilangkan siapa kita gitu kan. Kalau misalnya di Iren kan maksudnya di agamanya Iren itu kan dibilang bukan lagi aku yang hidup melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku gitu kan Pak. Itu teori sejak Pak Rahmat selalu bilang kayak gitu tuh Iren jadi inget ayat itu gitu. Ternyata di aku pun diajarin kayak begitu gitu loh bahwa kita harus menghilangkan siapa sih Iren itu setiap hari gitu kan Pak. Nah, terus Iren begitu kan. Begitu sampai di titik kita udah di state yang berkelimpahan itu tadi ya Pak ya. Itu kan menghilangkan siapa Iren kan berarti nggak maksudnya kurang ambisi gitu loh Pak. Kalau suaminya Iren bilang nggak ambisius, kalau orang nggak ambisius mana bisa mengejar kayak maksudnya cowok itu selalu lebih berhasil daripada perempuan kan karena mereka ambisius ya Pak. Ego kan berarti. Ya, dan apakah itu relevan dengan level kesadaran Iren yang sekarang atau Iren menyadari, no, I'm function from, thank you for your information, my lovely husband, but now with my level of consciousness, I will function from feminine energy first, with gratitude, receiving everything, and then I will followed by action. Kalau realita ini kebanyakan berfungsi dari action, tapi tidak me-acknowledge sudah sejauh mana pencapaian mereka. Sehingga ketika terjadi sesuatu, mereka langsung jatuh ke titik 0. Padahal mereka nggak di titik 0 lagi, mereka sudah di titik 10. Tapi karena mereka nggak me-acknowledge, nggak gratitude, dan itu nggak salah juga ya, itu only a choice, akhirnya level stres mereka cepat tinggi. Tidak. Wow, iya. Thank you Pak, saya sekarang tidak di titik 0. Iya, nggak ada. Makanya Kiki juga saya bilang kan, nggak ada titik 0 karena apalagi dengan level kesadaran kita yang berbeda, kita akan lebih cepat dalam membangun karena fondasinya tidak berbeda. Kalau dulu kan fondasi memaksakan sesuatu, sekarang fondasinya adalah receiving. Ya dapat dipastikan akan lebih kokoh bangunannya. Amin, yes Pak. Iya. How just get? What else is
possible ya ya Pak, thank you Pak. Ya. Iren pikir soalnya kan Iren sering dengar Pak Rahmat yang bilang dari manajer terus habis itu iya kesadaran itu sih Pak yang Iren bukan dari titik nol lagi sini. Makanya hilang segitu pun Iren bilang isi. Wah, itu kan luar biasa. Thank you Pak Rahmat. Sami. Ya. Padahal dulu mikir sepersepuluhnya itu aja Iren gila dapat dari mana ya, nggak mungkin Tuhan gitu kan. Ya Pak. Thank you. Sami. Karena kita tidak pernah mengalami sesuatu, melainkan kita yang menciptakan ini. Dan side note-nya adalah not from blaming yourself. Tuh kan, aku yang menciptakan ini karena keputusannya aku ambil. Enggak, ini salahku. Enggak begitu. Tapi aku yang menciptakan ini. Aku yang mengambil keputusan untuk percaya sama orang ini sehingga terjadilah ini. Terima kasih Tuhan. Kira-kira langkah apa lagi yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini? Ingat kata-katanya mengubah. Bukan menyelesaikan atau mencari solusi. When you function from finding solution, there's assumption kalau ini adalah sebuah problem. Problem di realita ini penuh dengan salah kita. Ini adalah sebuah kesalahan. Nggak bener nih gitu. Tapi ketika kita bergerak dari apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita change, apa yang bisa kita rubah gitu ya. Anda tidak akan melihat ini adalah sebagai sebuah kesalahan, melainkan hanyalah sebuah kontrak. Soal kontrak kita ini sudah terjadi. Karma adalah hukuman bagi orang yang tidak berkesadaran. Karma adalah pembelajaran bagi orang yang berkesadaran. Sekali lagi tidak ada yang namanya gagal di istilah kesadaran, yang ada hanyalah feedback. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesadarannya malam ini, seru banget, dan sadari bahwa kita berbeda. Tolong berhenti bercerita ke banyak orang mengenai siapa diri kita hanya karena ingin dimengerti, karena orang-orang gak akan pernah mengerti kita. Dan tolong dekati diri Anda, karena di saat orang lain pergi meninggalkan Anda, hanya diri Anda lah yang stay bersama Anda. Please be kind to you. Terima kasih, sampai ketemu di event selanjutnya. Keep having fun. Bye.